Aduh, anjir lama banget sih ini laptop. Apaan sih ini berisik amat? Iya, ini buat ngerender doang, Bim. Aduh, kenapa laptop. Masa cuman bikin 10 menit doang harus 3 jam? Nah, lama banget. Iya, makanya. Ini apa gara-gara prosesornya ya lambat banget. Gue juga kurang ngerti sih sama prosesor. Ini Core M, seri Core M sih. Jadi pengen ganti nih? Pengen ganti, tapi gue pengennya ke laptop gaming kayaknya. Emang ini pakai apa aja laptopnya? Kalau keseharian sih sekali buat ngerender ini. Tapi kalau untuk sehari-hari ya cuma buat kantoran sih. Berarti nggak usah pakai laptop gaming kalau gitu. Nggak usah. Iya. Banyak tahu jenisnya sebenarnya laptop itu. Oh. Udah baca ini belum postingan Onion yang sebelumnya? Oh ada? Ada. Oh. Makanya cek dulu. Oke. Halo Onions, balik lagi di KKKK. Hai Onions, ketemu lagi bareng kita, bareng gua Bimo dan Gua Toro. kita ketemu lagi di segmen yang baru nih, di segmen yang namanya Ngonion, ngobrol bareng Onions. Ya, di segmen ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru tentang apapun sih yang bisa kita obrolin. Apapun ya. Apapun ya. Nah, udah nonton belum sketsa yang tadi? Sketsa tadi kan ngeliatin kalau Toro tuh bingung tuh nentuin laptop yang cocok sama buat dia tuh apa kan. Nah, sebenarnya sebelum kita milih dulu laptop apa sih yang cocok, kita juga harus cari tahu apa sih yang mau kita pakai, untuk apa sih laptopnya. Karena laptop tuh banyak jenisnya. Kayak yang udah ada di postingan Onion di Instagram itu udah dijelasin lah, dibeberin ada beberapa macam jenis laptop yang ada di pasaran. Banyak juga berarti ya jenisnya. Cukup banyak sih. Nah Bim, tadi kan lu udah jelasin nih beberapa jenis laptop ke gua. Tapi gua masih bingung sih laptop yang cocok buat gua tuh apa. Nah lu bisa jelasin nggak satu-satu ke gua biar gua dapet insight lah ke gua untuk nyari laptop. Jadi kalau misalkan gue cari internet nih ya, laptop tuh bisa dibilang dibagi tergantung form factornya, tergantung bentuknya kayak gimana. Jadi ya secara garis besar ada dua sih. Ada dua? Ya, ada clamshell yang kayak gini, ada yang bisa berubah bentuk lah, istilahnya convertible, seperti one. Nah, kita bahas dari yang clamshell dulu aja lah kali ya. Nah, clamshell itu sebenarnya sebutan untuk laptop yang bentuknya mirip kayak cangkang kerang. Kayak berarti yang kayak gini. Nah, ya kayak gitu. Udah sebenarnya kayak gitu aja. Cuman dia tuh paling banyak turunannya. Dari yang laptop mainstream alias laptop yang pada kayak umumnya kayak gimana. Ada yang ngandelin spek, ada juga yang dia ngejual desainnya atau nggak misalnya portabilitasnya. Nah, kita bahas dari yang paling umum aja dulu kali ya. Boleh. Kalau yang mainstream biasanya sih dia paling beragam spesifikasinya. Macam-macam lah ya yang ada di pasaran itu ya. Mulai dari harga 3 jutaan juga ada gitu. Bahkan sampai harga, ya bisa dibilang sampai harga 10 jutaan itu bisa dibilang mainstream sih. Jadi dia sangat beragam, mulai dari spesifikasinya, ada yang kenceng, ada yang rendah, ada yang layarnya bagus, ada yang layarnya biasa aja. Terus juga ada yang build quality-nya dari plastik, ada yang mungkin ada sih yang aluminium, gue pernah nemu aluminium. Terus nggak semua pakai SSD, ada yang masih pakai hard disk gitu kan. Banyak juga ya. Banyak gitu. Itu untuk mainstream karena kan dia menjual untuk umum nih. Gimana caranya biar semua orang bisa membeli itu tergantung dengan kebutuhannya. Nah, selain itu juga biasanya dia nggak terlalu banyak gimmick. Kayak biasanya trackpadnya ya asal ada aja. Asal ada. Keyboardnya juga asal ada. Terus juga nggak semuanya punya backlight di keyboard. Iya. Kan? Iya, gue sering lihat sih ada yang nggak ada backlight sama ada yang pakai backlight ya. Terus juga portnya biasanya ya yang secukupnya aja. Terus webcamnya juga ya. Yang penting mah ada lah. Gitu. Yang penting kalau laptop mainstream tuh yang penting fungsional. Yang penting bisa dipakai, udah gitu aja gitu. Masalah speknya tinggi atau enggak ya tergantung harganya lagi gitu kan. Semakin tinggi harganya ya semakin bagus juga sih spesifikasinya gitu. Nah, tadi kan lu udah jelasin tuh, kayaknya ada banyak jenisnya. Kalau yang pasaran oke lah masih speknya beragam kan. Nah, gue masih bingung juga kalau beragam kan terlalu sulit nih. Buat gue mau pilih yang prosesornya kenceng tapi ada yang dikurangin. Nah, kalau selain itu ada lagi nggak jenisnya? Nah, yang kedua ini yang paling umum di pasaran nih sebenarnya, yang paling banyak nanya-nanya nih, biasanya laptop gaming.
Laptop gaming. Karena paling gampang membedakan mana laptop yang biasa, mana yang laptop kenceng gitu. Oh, itu ngebedainnya dari mana? Biasanya sih itu dari prosesor sama VGA-nya itu paling kelihatan sih. Apalagi dari ininya mungkin ya, dari bentukan kayak gininya ya, macam-macam ya. Itu mencolok. Cuman sekarang tren 2021 atau dari tahun lalu sih, si laptop gaming tuh udah nggak terlalu mencolok lagi. Kayak yang laptop gua tuh yang HP Omen itu dia udah nggak terlalu mencolok ya. Itu trennya udah kayak gitu sekarang. Oh, berarti laptop yang lu pakai kemarin itu jenisnya laptop gaming. Laptop gaming gitu. Kalau laptop gaming sih dia ngejual spesifikasinya sih. Dia udah pasti jual spesifikasinya. Yang mana berbeda dengan laptop pada umumnya. Dia tuh biasanya seri H sebutannya atau enggak HS. Yang artinya dia tinggi, kecepatannya tinggi. Karena dia memakan listriknya juga gede juga gitu. Oh, kayaknya lebih gede ya listriknya. Iya, listriknya gede juga. Makanya chargernya kan gede tuh. Charger yang gua aja 200 watt gitu. Iya. Gede banget. Gede gitu aja. Makanya demi bisa menjalankan spesifikasi yang tinggi, ya charger juga harus gede. Supaya lebih powerful kali ya. Iya. Nah, karena itu powerful, baterainya juga nggak akan kuat itu. Yang gua tuh 70 watt hour, itu cuman kuat 3 jam. Dengan syarat nggak nyambung wifi, terus juga brightness-nya rendah, itu cuma kuat 3 jam kurang gitu. Nah, karena laptop gaming jualannya spesifikasi, ya sebenarnya nggak cuma itu aja, dia juga ngejual layar. Dia tuh karena gaming harus harus bisa menampilkan gambar yang cepat, refresh rate-nya juga harus tinggi. Jadi FPS-nya bisa banyak lah. Ya kalau yang gua kan 144 FPS gitu. Biasanya sih mulai pada segituan sih. Frame rate-nya di layar ya? Di atas 60 sih kebanyakan. Cuman harus hati-hati juga karena laptop gaming tuh ya peruntukan utamanya buat gaming. Cuman tidak menutup kemungkinan buat editing juga kan, rendering. Makanya kalau misalkan kalian mau nyari yang buat rendering, buat editing, harus lihat juga layarnya punya akurasi yang bagus. Gitu. Banyak juga ya jenisnya. Lebih rumit sebenarnya. Jadi jangan sampai lu maksain beli laptop gaming, tapi lu nggak tahu ternyata layarnya akurasinya kurang tuh. Jadinya pas ngedit kurang maksimal gitu. Nah, selain itu laptop gaming juga biasanya si keyboardnya udah mulai ada warna-warnanya, lampunya tuh. Ada backlit ya, gitu. Mulai dari yang satu warna bahkan sampai yang per tombol udah ada tuh RGB-nya. Kalau nggak RGB nggak oke. Kalau nggak RGB nggak naik FPS-nya gitu kan biasanya kan. Nah, walaupun gitu sebenarnya laptop gaming tuh nggak selalu tebel, nggak selalu gede-gede juga yang tadi lu bilang kan. Ada juga sih yang tipis walaupun gua baru nemu satu merek. Itu ya sebut aja atau jangan? Sebut aja lah. Ya. Itu Legion Slim 7i. Itu yang gua nemuin tuh tipis di bawah 2 kilo. Ringan juga dan masih kuat lah buat dipakai karena ya dia seri H juga sih. Dia pakai Intel seri H. Terus RTX, kayaknya RTX sih. Nah, selain itu juga ada yang ROG G14 itu kecil tipis juga. Cuman ya tidak akan sekuat yang gede karena ya dia seri HS di bawah yang seri H. Nah, tadi kan udah lu sebutin banyak tuh laptop gaming kayak gimana spesifikasinya dan lain-lain. Nah, gue penasaran sih sama laptop yang gue pakai, apakah ini masuk ke jenis laptop gaming atau bukan? Nah, itu ada lagi nggak jenis lain laptop gaming? Sebenarnya kalau ini sih bisa dilihat karena tadi juga kalau sebutin ini Core M kan, terus dia juga nggak punya VGA yang terpisah atau nggak dedicated. Ini nggak bisa dibilang laptop gaming. Gitu. Kalau yang ini sebutannya ini Ultrabook. Ya, karena ini ngejual tipisnya, ringannya, kualitasnya yang bagus, dan udah masuk ke kelas premium. Bisa dilihat juga kan dari, ya kelihatan lah dari ini juga kan bagus dari bahannya. Layarnya juga bukan layar yang mediocre lah, setidaknya enak dilihat. Iya. Nah, ini kan bisa dibilang Ultrabook kan, karena dia ngejual yang namanya portabilitas, ringannya, bahannya yang bagus, kokoh gitu. Nah, tapi ini bisa kita bedain dari yang clamshell tadi karena dia segmennya juga udah premium. Dari layarnya kan ini tulisannya ini udah IPS Full HD. Kalau Ultrabook sih biasanya udah Full HD minimal. Layarnya juga harus ya rata-rata udah IPS atau biasanya udah kualitasnya udah pasti bagus lah kalau Ultrabook. Selain itu juga yang gue pengen tanya dari lu, ini keyboardnya enak nggak sih? Enak sih. Enak kan? Kalau dari sisi pengetikan ya, ini udah enak. Trackpadnya enak juga nggak? Enak juga. Nah, biasanya gitu. Kalau Ultrabook tuh dia udah memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Keyboardnya enak, trackpadnya enak. Yang pasti sih
gimana caranya dia bisa nge-package suatu laptop yang nyaman dipakai dengan form factor yang seringan mungkin, setipis mungkin. Dan kayaknya kuat gitu ya? Iya. Dan rata-rata juga baterainya ya cukup kuat sih untuk dipakai sehari-hari karena dia tujuannya buat orang yang menjunjung tinggi portabilitas. Ya dia biasanya baterainya tinggi juga gitu. Ini tulisannya kan tuh 10 jam. Padahal 10 jam nggak ini? Iya sih, hampir 10 tinggi jam kan juga. Iya. Iya, kayak gitu sih. Nah tadi kan lu udah jelasin tuh ada laptop gaming sama Ultrabook. Nah tapi gua itu selalu, atau nggak selalu, tapi kadang-kadang ngeliat di luaran itu ada laptop yang bisa dibuka 180 derajat atau sampai ke 360 derajat tuh. Nah itu jenis laptop apa tuh? Sebutnya convertible sih, atau two in one nama lain. Itu sih nama lain bisa berubah bentuk. Itu sebenarnya mirip sih sama yang namanya Ultrabook. Cuman ya yang bedain dia tuh dia pasti touchscreen. Layarnya udah pasti touchscreen? Pasti, karena kan dia tujuannya berubah bentuk. Kalau misalkan nggak touchscreen ya buat apa berubahnya kan? Iya. Berarti bisa jadi tablet ya? Jadi tablet. Nah jadi tablet itu ada 2 jenis biasanya. Bisa dicopot atau yang tadi kata lu bilang, dilipat 360 derajat. Kayak gitu. Kalau itu sih ya mirip-mirip sama yang Ultrabook. Cuman yang dia lebih ngejual si touchscreen-nya itu. Iya, berarti segmen pasarnya pun lebih segmented lagi lah ya. Iya, buat yang suka coret-coret atau enggak yang desainer kayak gitu ya. Gitu. Dan hampir pasti sih dia ngejual sama stylusnya. Biasanya sih kayak gitu ya. Cuma harus dicek lagi nih sebelum beli, nanya lagi bisa ada stylusnya atau enggak gitu. Mas dari segi lainnya sih mirip sama Ultrabook. Udah mirip, ya hampir mirip ya lainnya. Gitu. Gitu. Nah tadi kan kita udah bahas nih kan macam-macam jenis laptop yang beredar di pasaran kan. Nah kalau kalian sendiri milih yang mana nih? Mau yang Ultrabook kah, convertible atau gaming atau ponsel biasa aja gitu. Nah kalau sendiri lu milih yang mana? Kalau gue sendiri sih kelihatannya gue lebih milih jenis yang Ultrabook. Gue nyari yang ringan juga sih, tapi yang powerful gitu. Jadi nggak apa-apa, berarti harus yang lebih mahal lagi kan? Ngeluarin uangnya. Iya sih, otomatis itu ada yang harus dikorbanin lah. Tapi emang kalau misalkan dia memberikan fasilitas yang lebih besar atau lebih baik dan mengurangi beban gua ya yang selalu bawa-bawa laptop, ya apa boleh buat gitu. Ya, karena emang yang gua pakai gitu kan laptop yang HP Omen itu kalau dibawa sehari-hari, apalagi berpindah-pindah tempat tuh ya lumayan repot sih. Tambah baterainya juga yang nggak akan tahan lama dengan charger yang seberat itu juga gitu kan. Ya itu ada kekurangan kelebihan lah ya dari masing-masing jenis laptop ya. Makanya ya kita semua juga harus cari tahu dulu nih kebutuhannya apa. Jadi jangan sampai salah pilih laptop. Apalagi cuman yang penting bisa spek tinggi. Padahal sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Atau nggak dipikir-pikir kita juga sering jalan-jalan gitu kan. Jadi ya harus pertimbangan itu juga lah. Gitu. Ya paling buat teman-teman yang mau lagi nyari laptop, mau kayak gimana jenisnya, pertimbangkan dulu kegunaannya untuk keseharian kalian, mau digunakan untuk apa, apakah buat working doang, buat kerja atau buat belajar, atau sampai buat desain, atau si laptop itu mau sampai buat gaming terus. Nah itu kalian bisa cari tahu dulu kebutuhan kalian, dan menurut gua yang utama sesuaikan dengan budget kalian. Iya, itu yang paling utama ya, jangan memaksakan gitu.